Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kembali pada mata kuliah Bahasa Indonesia lewat media LMS ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan diksi atau nama lainnya adalah pilihan kata dan juga kalimat. Oke ya. Nah, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan belajar nih bagaimana nanti Anda dapat memilah kata ya, atau dapat memilih kata sesuai dengan tujuan yang ingin Anda gunakan ya. Pada tujuan apa kata tersebut akan Anda gunakan. Nah, setelah itu, setelah Anda dapat memilah kata, Anda kemudian dapat menyusun kata tadi menjadi sebuah kalimat utuh yang di dalamnya memiliki pokok pikiran. Ya. Oke, nah di sini ada kita akan mempelajari terkait dengan diksi dan juga kalimat. Nah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan diksi. Ya. Nah, Anda dapat menyimak ya sebuah kalimat yang tampak pada layar slide ya. Ada sebuah kalimat yaitu tujuannya penelitian ini adalah menjadikan mahasiswa gokil yang tidak menemukan kenyamanan ketika kuliah dengan dosen yang mengampu pada jam pertama. Nah, dari kalimat ini tentu Anda dapat melihat bahwa ada pilihan kata yang kurang tepat. Nah, salah satunya adalah ada penggunaan kata berimbuhan yang tidak tepat di sini. Ya, jadi ada imbuhannya yang dilekatkan pada kata dasar tujuan ya. Ini tidak tepat karena nanti susunan kalimatnya menjadi kurang baik saat dibaca ya. Nah, jadi lebih tepat saat imbuhan ini dihilangkan. Jadi tujuan penelitian ini adalah ya menjadikan mahasiswa. Nah, di sini ada kata gokil. Gokil itu bukan bahasa baku ya, tapi gokil ini salah satu dari slang ya atau kata khusus yang biasanya digunakan oleh anak-anak gaul ya. Oke, nah kata gokil ini kurang tepat diletakkan di sini sehingga ya kata ini bisa dihilangkan ya atau diganti dengan padanan kata yang lebih baku. Oke, ya. Tujuan penelitian ini adalah menjadikan mahasiswa ya yang tidak menemukan kenyamanan ketika kuliah dengan dosen ya yang mengampu pada jam pertama. Oke, nah ini adalah salah satu kemampuan kita untuk dapat memilah dari sebuah kalimat ini ternyata ada kata-kata yang kurang tepat sehingga kata-kata tadi bisa dihilangkan atau diganti dengan padanan kata yang lebih tepat. Nah, ini menyangkut juga dengan syarat dari diksi ya, atau pilihan kata. Jadi syarat dari diksi itu ada dua, yaitu ketepatan dan juga kesesuaian. Ya, tepat itu berarti nanti Anda dapat memilah kata, ya, memilah kata yang sesuai dengan gagasan yang ingin Anda tuangkan di dalam kalimat tersebut sehingga kata yang dipilih itu betul, ya, tidak berubah makna dan sebagainya. Nah, sedangkan kesesuaian, sesuai itu berarti saat Anda akan memilih kata, Anda tahu nih, Anda mau menggunakan kata ini pada situasi apa, pada kondisi apa. Misalkan Anda akan menulis surat resmi, ya, maka tentu Anda harus bisa menyesuaikan kata yang resmi pula. Ya. Jangan menggunakan kata yang tidak baku atau tidak resmi. Nah, ini terkait dengan diksi ya. Nah, pada diksi atau pilihan kata yang perlu Anda perhatikan itu ada dua, yaitu ketepatan dan juga kesesuaian. Ya. Sedangkan pada kalimat itu ada syarat dan penyitingan kalimat. Ya.
Oke, nah kita bahas dulu terkait dengan diksi. Nah, jadi yang pertama terkait dengan ketepatan diksi. Nah, saya katakan tadi bahwa tepat ya, itu bahwa dalam Anda memilih kata ya, kata yang Anda pilih tadi nanti saat kemudian diterima oleh pembaca ataupun pendengar, gagasan yang ingin Anda sampaikan ya itu tidak berubah. Jadi gagasan yang Anda ingin sampaikan dan saat nanti sudah dibaca atau sudah didengar oleh pembaca dan pendengar itu sama. Nah, hal itu membutuhkan adanya suatu ketepatan. Nah, syarat ketepatan itu ada 5. Maaf, ada 6 ya. Ada 6 syarat ketepatan. Nah, yang pertama adalah Anda dapat membedakan denotasi dan juga konotasi. Nah, tentu Anda di sini harusnya sudah paham ya apa itu denotasi dan konotasi. Nah, berbicara terkait denotasi itu adalah makna yang sebenarnya dalam sebuah kata, atau bisa dikatakan sebagai makna yang tertuang di dalam kamus. Ya. Sedangkan konotasi itu adalah makna kata yang telah mendapatkan nilai imbuhan rasa, atau maknanya itu kemudian berbeda dari makna aslinya. Ya. Nah, misalkan kita di sini mengenal ada kata amplop. Ya. Tolong ya masukkan surat itu ke dalam amplop. Nah, dari kalimat ini menunjukkan bahwa ya, amplop di sini maknanya adalah tempat untuk menaruh surat. Itu adalah makna yang sebenarnya. Berarti dalam kalimat ini, amplop memiliki makna denotasi. Tapi saat saya ubah menjadi seperti ini kalimatnya, pejabat itu menerima amplop dari keluarga terdakwa. Nah, dari kalimat ini, amplop memiliki nilai imbuhan rasa, atau maknanya kemudian berubah di luar dari makna yang sebenarnya. Amplop di sini memiliki makna sebagai uang sogokan. Nah, ini yang disebut dengan makna konotasi. Nah, sehingga di dalam pemilihan kata pada ketepatan ya, itu Anda harus bisa membedakan mana makna denotasi dan mana makna konotasi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa membedakan kata-kata yang bersinonim. Nah, sinonim itu berarti kata yang memiliki makna atau padanan kata yang sama maknanya. Ya. Contohnya, ya, mati, meninggal. Mati dan meninggal itu maknanya sama. Ya. Tetapi ya penggunaannya berbeda. Anda harus bisa membedakan itu. Mati itu lebih cenderung digunakan untuk hewan. Ya, anjing itu mati kemarin sore. Ya. Tapi berbeda dengan meninggal. Meninggal itu cenderung digunakan pada manusia. Polisi itu meninggal tertabrak kereta api. Ya. Bukan polisi itu mati tertabrak kereta api. Itu tidak tepat terkait dengan penggunaan kata yang bersinonim. Ya. Nah, ini Anda harus bisa membedakan nih. Mana tadi menggunakan kata mati dan meninggal. Mati itu jelas untuk binatang, meninggal itu untuk manusia meskipun maknanya sama kedua kata tersebut ya. Oke ya. Atau misalkan terkait dengan kata lain, contoh lain misalkan bunting dan hamil ya. Nah, jangan Anda menggunakan kata hamil untuk binatang. Sapi itu hamil. Salah ya. Sapi itu bunting. Nah, hamil itu digunakan untuk manusia. Nah, itu terkait dengan kata yang bersinonim. Ya. Nah, kemudian ada hindari, yang ketiga, hindari kata ciptaan sendiri. Nah, jadi jangan menggunakan kata-kata ciptaan sendiri di dalam penulisan, misalkan kalimat atau kata pada tulisan ilmiah.
Nah, kalau mau menggunakan kata ciptaan sendiri boleh, tapi gunakan itu hanya untuk konsumsi Anda atau orang yang memahami kata yang Anda buat tadi. Tapi kalau digunakan dalam suatu tulisan yang nanti dibaca oleh banyak orang, maka Anda harus menghindari kata ciptaan sendiri. Nah, kemudian yang keempat, hindari penggunaan akhiran asing. Ya. Nah, jadi pada misalkan kata demokrasi, demokratisasi, ya ada isasi, ya. Kemudian demokratis, ya. Kemudian ada demokrat, ya. Nah, kita lihat pada imbuhan asing isasi, ya. Dan pada kata imbuhan isasi itu kan merupakan bentuk imbuhan asing. Ya. Nah, itu maknanya sudah berubah, ya, dari kata dasarnya, misalkan demokrasi. Ya. Saat dia mendapatkan imbuhan asing, ya, demokratisasi itu makna yang dari kata demokrasi itu berubah makna, ya, menjadi suatu pemaksaan, ya, paham demokrasi kepada seluruh masyarakat saat dia mendapatkan imbuhan isasi, ya, suatu proses, ya. Isasi menunjukkan suatu proses. Nah, sama halnya dengan misalkan selain isasi ada isme. Isme itu juga salah satu bentuk akhiran asing, imbuhan akhiran asing, ya, di mana pada isme itu biasanya digunakan dalam suatu bentuk ideologi. Karena tidak ada imbuhan lain dalam bahasa Indonesia yang bisa menggantikan imbuhan asing tersebut. Misalkan feminisme. Nah, feminisme itu merupakan suatu bentuk paham ideologi terkait dengan pergerakan perempuan. Nah, sedangkan feminis itu maknanya berbeda lagi. Sifat keperempuanan, tapi saat dia mendapatkan isme, ya, itu maknanya berubah. Jadi suatu ideologi pergerakan, ya, pola pemikiran. Nah, imbuhan asing itu apa sih? Akhiran asing itu adalah imbuhan dari bahasa asing yang kemudian diserap digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, ya. Nah, itu Anda harus perhatikan terkait dengan penggunaan akhiran asing. Nah, kemudian yang kelima, perhatikan terkait dengan perubahan makna. Ya. Nah, perubahan makna itu ada misalkan, ya, perluasan dan perluasan makna, ya, penyempitan makna, ya, atau misalkan maknanya menjadi lebih baik, maknanya menjadi lebih jelek. Ya. Nah, itu adalah terkait dengan perubahan makna. Contoh, misalkan perluasan makna. Perluasan makna itu berarti katanya maknanya menjadi lebih luas. Ya, dulu misalkan kata bapak dan ibu itu maknanya merujuk pada orang tua kandung laki-laki dan perempuan. Tapi saat ini kata bapak dan ibu mengalami bentuk perluasan makna. Bapak dan ibu tidak lagi digunakan untuk menyebut orang tua kandung laki-laki dan perempuan saja, tapi untuk menyebutkan, ya, orang yang lebih tua dan atau orang yang lebih dihormati. Oke. Nah, contoh lain misalkan penyempitan makna, ya, tadi kan perluasan, ya. Nah, penyempitan makna, contohnya kata pendeta. Ya. Nah, pendeta itu kan pemuka agama Nasrani, ya, agama Kristen Katolik. Nah, kata pendeta itu mengalami bentuk penyempitan makna. Dulu maknanya pendeta itu adalah cendekiawan atau orang terpelajar. Tapi sekarang dia maknanya menyempit, mengecil. Ya. Pendeta itu hanya digunakan untuk menyebut pemuka agama Nasrani, Kristen atau Katolik. Oke. Nah, ataupun perubahan makna menjadi lebih baik, ya, ameliorasi, atau menjadi lebih buruk, peorasi. Ya. Nah, itu harus Anda perhatikan terkait dengan perubahan. Kemudian ada perhatikan kelangsungan kata. Nah, kelangsungan kata, ya,
itu berarti terkait dengan kata itu saat ini masih digunakan atau tidak. Contohnya, kita mengenal ada tetikus. Apa itu tetikus ya? Tetikus itu adalah kata baku dalam bahasa Indonesia untuk menyebutkan mouse. Itu kata bakunya. Tetapi pada saat ini kata tersebut meskipun baku, dia katanya tergantikan oleh kata mouse. Nah, berarti kata itu sudah tidak populer lagi atau tidak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun itu baku ya. Sehingga nanti Anda bisa juga menggunakan kata mouse. Ya, meskipun kata bakunya adalah tetikus. Nah, itu terkait dengan kelangsungan kata. Itu Anda harus perhatikan pada saat Anda memilah diksi, pada syarat ketepatan diksi. Oke ya, itu harus Anda perhatikan. Nah, setelah mempelajari 6 syarat ketepatan diksi, kita mempelajari syarat diksi yang berikutnya, yaitu kesesuaian. Ya. Nah, dalam kesesuaian diksi, ya, nah di sini kita akan belajar terkait dengan bagaimana di dalam menggunakan diksi, ya, Anda dapat memilah nih pada situasi apa diksi tersebut digunakan, atau dengan siapa Anda akan menggunakan diksi tadi. Nah, yang perlu diperhatikan, yang pertama, gunakanlah kata ilmiah pada situasi khusus saja. Jadi menggunakan kata ilmiah, kata baku, kata khusus itu hanya pada misalkan ya, penulisan ilmiah. Ya. Jadi kata-kata baku itu ya hanya ada gunakan dalam penulisan ilmiah saja atau dalam situasi formal, tidak digunakan dalam situasi non formal atau pada saat berkomunikasi. Nah, atau di sini Anda juga harus bisa menggunakan kata khusus dalam situasi khusus. Kata khusus itu apa? Kata khusus itu kata pada bidang-bidang tertentu. Misalkan pada bidang kedokteran itu juga ada kata-kata khusus, misalkan anestesi, ya, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata itu kan yang memahami hanya orang-orang yang paham di bidang ilmu kesehatan atau kedokteran tadi. Nah, jadi jangan gunakan kata itu pada saat Anda di luar dari lingkup kedokteran atau lingkup penulisan ilmiah terkait dengan kesehatan. Yang misalkan Anda akan berbicara di halayak umum, ya hindari kata-kata khusus yang hanya dipahami oleh komunitas tertentu saja. Nah, yang kedua, hindari kata slang. Tulisannya slang ya, tapi bacanya slang. Hindari kata slang ya. Nah, saya sampaikan ya, sepertinya di pertemuan awal dulu, slang itu adalah ragam bahasa yang digunakan oleh komunitas-komunitas tertentu saja. Misalkan komunitas waria, komunitas anak gaul, ya, komunitas pencopet, ya. Jadi kata-kata slang ini harus Anda hindari karena tidak semua orang paham. Kemudian hindari idiom yang sudah usang. Nah, contoh idiom yang sudah usang, ya. Contoh idiom yang sudah usang itu ada makan tangan. Ya. Makan tangan itu apa? Ya, contoh kalimatnya. Pencuri itu mendapatkan makan tangan dari masyarakat. Nah, makan tangan itu makna atau kata lainnya adalah dipukulin. Ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk idiom lama yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, contoh idiom yang masih digunakan ada panjang tangan. Ya. Adi adalah seorang yang memiliki kebiasaan panjang tangan. Ya. Nah, Adi adalah seorang yang memiliki kebiasaan panjang tangan. Panjang tangan di sini maksudnya adalah suka mencuri. Nah, kalau ini kan banyak orang yang masih paham. Oh, panjang tangan itu sama dengan mencuri. Tapi kalau makan tangan, itu adalah salah satu idiom yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu Anda perhatikan. Ya. Oke. Kemudian hindari kata-kata artifisial. Nah, kata-kata artifisial itu adalah kata-kata yang memiliki banyak makna dan biasanya digunakan di dalam penulisan karya sastra. Misalkan pada kata-kata yang digunakan pada penulisan puisi. Nah, itu Anda harus perhatikan. Ya.
Oke, nah itu terkait dengan diksi atau pilihan kata. Ya. Nah, itu pada ketepatan dan kesesuaian diksi. Nah, pada diksi ini silakan Anda cermati baik-baik, karena selanjutnya kita akan belajar terkait dengan kalimat. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan kalimat. Ya. Nah, jadi kalimat itu kan disusun dari rangkaian kata. Ya. Dari kata-kata. Nah, di dalam memilah kata tentu Anda harus perhatikan ya, kata apa yang akan Anda gunakan, karena di dalam menyusun kalimat itu ada syarat. Ya. Syarat minimal dari sebuah kalimat di dalamnya itu harus ada subjek dan juga predikat. Jadi kalau dalam kalimat itu tidak ada subjek dan predikat, itu tidak bisa disebut sebagai kalimat. Ya. Oke. Ya. Nah, kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara utuh, baik dengan cara lisan ataupun tulisan. Ya. Jadi kalimat itu adalah satu rangkaian kata ya dari satuan bahasa yang paling kecil yang di dalamnya ada gagasan pikiran atau ada gagasan pokok ya. Dan bisa disampaikan secara tulisan ataupun lisan. Nah, secara lisan berarti dia diucapkan. Nah, untuk memudahkan di dalam menangkap makna dalam suatu kalimat lisan, nah itu biasanya dengan menambahkan adanya penjedaan ya, atau kemudian meninggikan, merendahkan intonasi ya. Nah, itu pada bentuk wujud kalimat lisan. Sedangkan pada tulisan biasanya ditambahkan ya dengan adanya tanda baca ya, ataupun dengan penggunaan huruf kapital. Ya. Nah, ini untuk kemudian memudahkan di dalam memahami makna atau gagasan pokok dalam suatu kalimat. Oke ya. Nah, di dalam kalimat itu ada unsur kalimat. Ya. Unsur kalimat itu terdiri dari S, P, O, P, dan K. Nah, tentu ini Anda sudah pelajari sebelumnya pada saat Anda berada di tingkat sekolah menengah umum ataupun SMP ya. Nah, jadi ada subjek, ya, S dari subjek, P dari predikat, O dari objek, P dari pelengkap, K dari keterangan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada syarat kalimat efektif. Ya. Nah, yang pertama adalah subjek. Ya. Nah, subjek itu adalah bagian dari kalimat yang biasanya ya kalau Anda pahami dulu itu ditunjukkan dengan bentuk kata berupa benda, kata benda ya, atau biasanya dituliskan dengan nama orang. Tetapi yang perlu Anda ketahui bahwa subjek itu bukan hanya dituliskan, maksudnya cirinya itu bukan hanya dituliskan berupa kata benda atau penyebutan nama orang, tapi subjek itu juga bisa ditunjukkan berupa gagasan pokok atau pokok pikiran. Ya. Nah, jadi subjek itu bukan hanya berupa kata benda, ya. Jadi misalkan nanti ada sebuah kalimat, Anda tidak menemukan kata benda di situ, itu bukan berarti tidak ada subjeknya. Subjek itu juga bisa berupa gagasan pokok atau pokok pikiran. Nah, kemudian pada subjek ya, itu salah satu cirinya juga dia nanti akan dijelaskan oleh bagian struktur kalimat yang lain ya. Dan menjadi jawaban dari pertanyaan siapa atau apa ya. Nah, nanti kemudian itu ada objek ya. Nah, subjek dan objek ya, itu dia posisinya dapat bertukar tempatnya ya. Objek dapat menempati posisi subjek, begitu pula subjek dapat menempati posisi objek. Tapi bukan berarti perannya ikut bertukar ya, tidak. Ya.
hanya tempatnya saja. Ya. Misalkan Adi membeli buku di Gramedia. Di sini Adi posisinya sebagai subjek. Membeli sebagai predikat. Buku objek, di Gramedia keterangan. Nah, subjek dan objek dia dapat bertukar posisi. Ya. Nah, saat bertukar dia menjadi buku dibeli Adi di Gramedia. Buku di sini tetap objek meskipun dia bertukar posisi ya di depan. Jadi itu adalah salah satu cara untuk Anda nanti ngecek misalkan bingung ini objek, pelengkap atau keterangan ya. Yang bisa jadi nanti kalau Anda mengecek yang bisa bertukar dengan subjek tanpa merubah makna, ingat ya, tanpa merubah makna kalimat tersebut itu adalah objek. Oke. Nah, setelah subjek kemudian ada predikat ya. Nah, predikat ya itu biasanya dijelaskan oleh guru Anda mungkin dulu berupa bentuk kata kerja atau verba ya. Atau bentuknya berupa tindakan dari subjek ya. Itu biasanya ya. Tetapi predikat itu ya dapat juga ya menunjukkan adanya sifat ya, status, ciri, situasi dari subjek. Ya, jadi selain bentuknya dia berupa kata verba ya, atau tindakan, predikat itu juga dapat ditunjukkan dalam sebuah kalimat sebagai sifat. Ya. Sifat dari siapa? Sifat dari subjek. Ya, status, ciri, ya, situasi dari subjek itu juga bisa menjadi predikat. Jadi ingat, predikat itu bukan hanya kata kerja verba atau dia bukan juga hanya berupa tindakan. Ya. Nah, kalau di contoh ini jelas ya, membeli itu verba, tindakan juga kata kerja ya. Nah, membeli di sini dia adalah predikat. Nah, yang berikutnya adalah objek. Nah, objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Ya. Jadi dia bentuknya adalah pelengkap dari predikat. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif. Apa itu verba transitif? Verba transitif itu adalah verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Nah, ciri-ciri dari objek ya itu sama dengan subjek tadi ya, dia dapat berupa kata benda. Ya. Kemudian kedua, dia letaknya selalu di belakang predikat. Nah, bila kalimat dipasifkan, dia tempatnya dapat bertukar menjadi subjek. Ya. Dan jawaban dari pertanyaan apa? Nah, di sini objeknya adalah buku. Oke, itu objek. Kemudian ada pelengkap. Pelengkap atau nama lainnya komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat yang berupa verba. Ya. Letak pelengkap itu tidak selalu persis di belakang predikat. Ya. Jika di dalam kalimat tersebut terdapat objek, sehingga urutan penulisan bagian kalimat itu SPO. Jadi pelengkap itu bisa dia di belakang predikat. Ya. Tapi saat ada objek, dia di belakang objek. Nah, pelengkap itu dapat berupa kata benda, verba, atau klausa. Klausa itu gabungan kata. Ya. Kemudian yang kedua, langsung berada di belakang verba intransitif. Ya. Kemudian tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, ini kalau Anda bingung nanti mana objek, mana pelengkap, ya. Jadi objek itu dapat bertukar posisi dengan subjek, tapi pelengkap tidak dapat. Contoh, Adi memberikan Sari buku di Gramedia. Nah, di sini Sari dia adalah pelengkap karena tidak dapat bertukar dengan Adi sebagai subjek. Ya. Kalau bertukar, dia akan merubah makna. Ya.
Nah, kemudian dari unsur kalimat yang terakhir adalah keterangan. Nah, keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang kalimat yang lainnya. Jadi dia kan namanya juga keterangan ya. Jadi dia fungsinya adalah menerangkan. Letak keterangan itu bisa di awal, di tengah, di belakang. Jadi dia bisa di mana saja. Bisa di awal kalimat, di tengah, atau di belakang. Nah, keterangan dia juga dapat menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Jadi tidak harus menerangkan subjek ya. Keterangan itu bisa menerangkan predikat, objek, dan pelengkap. Keterangan itu bisa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, ataupun cara. Nah, kalau pada contoh kalimat di sini di Gramedia adalah bentuk keterangan, itu keterangan tempat. Oke ya, itu terkait dengan unsur dalam sebuah kalimat. Jadi ada subjek, predikat, objek, ya, pelengkap, dan keterangan. Nah, berikutnya kita akan belajar menyusun kalimat efektif. Ya. Nah, kalau sudah belajar kalimat, kita akan menyusun dari membuat kalimat yang efektif itu bagaimana sih? Nah, apa sih kalimat efektif? Ya? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk dapat menyampaikan gagasan ya, atau pokok pikiran yang sama dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Jadi misalkan Anda memiliki pokok pikiran yang bermaksud A, saat kemudian tulisan Anda dibaca oleh orang lain, itu juga A. Ya. Misal saya membuat kalimat, Adi memakan nasi tadi sore. Nah, pokok pikirannya adalah Adi makan nasi pada waktu sore hari. Nah, orang yang membaca itu sama. Oh, Adi makan nasi sore hari. Tidak berubah. Nah, itu terkait dengan pokok pikiran. Ya. Jadi, kalimat efektif itu adalah kalimat di mana gagasan yang ingin Anda sampaikan lewat tulisan tadi itu saat dibaca, ya, itu maknanya sama. Nah, kalimat efektif itu harus memperhatikan 7 hal. Yaitu yang pertama, kesepadanan struktur, yang kedua, kepararelan, yang ketiga, ketegasan, yang keempat, kehematan, kelima, kecermatan, keenam, kepaduan, dan ketujuh, kelogisan. Nah, kita akan bahas satu persatu dimulai dari kesepadanan struktur. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kesepadanan struktur itu adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dalam struktur bahasa yang dipakai. Nah, di sini berarti pertama, Anda harus dapat memperhatikan bahwa di dalam kalimat itu ada subjek dan predikat yang jelas. Ya, jadi subjek predikatnya harus jelas. Kemudian yang kedua, kalimat tidak terdapat subjek ganda. Ketiga, kata penghubung intera kalimat tidak dipakai pada bentuk kalimat tunggal. Dan yang keempat, predikat kalimat tidak didahului dengan kata ya. Nah, dari ciri-ciri kesepadanan ini kita akan bahas satu persatu beserta contohnya. Nah, yang pertama, kesepadanan terkait dengan subjek dan predikat yang jelas. Nah, dari contoh kalimat di slide di sini ya, Anda dapat melihat pada kalimat yang berwarna biru, itu adalah kalimat yang salah, karena subjek predikatnya tidak jelas. Nah, ini harus Anda perhatikan, bahwa dalam setiap kalimat, itu harus ada subjek dan juga predikatnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak terdapat subjek ganda. Jadi pada kesepadanan ya, itu yang kedua itu tidak terdapat subjek ganda. Nah, pada kalimat yang biru itu ya, itu salah karena ada dua subjek. Di sini masalah itu saya kurang jelas. Nah, masalah itu
itu adalah subjek karena apa? Subjek tadi saya katakan bukan hanya berupa kata benda, tapi bisa juga menjadi gagasan pokok dalam suatu kalimat. Sehingga masalah itu adalah subjek. Nah, saya itu juga subjek. Nah, tidak boleh kayak gini. Jadi harus diubah dalam bentuk satu subjek. Nah, dirubahlah kalimat itu yang betul adalah bagi saya subjek, koma, masalah itu predikat. Ya. Nah, masalah itu penjelas dari saya. Ya. Kurang jelas. Ya. Oke, ini adalah keterangan. Ya. Nah, itu harus Anda perhatikan bahwa dalam satu kalimat itu tidak boleh ada subjek ganda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan kata hubung yang tepat. Nah, di sini ada kalimat, ia tidak memenuhi panggilan, titik, sehingga polisi melakukan upaya paksa. Ya. Nah, ini salah. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, saat kita membahas terkait dengan ejaan ya, itu ada kata sehingga. Kalau sehingga, ya ada kata sehingga, kata hubung sehingga, itu harus didahului dengan tanda baca koma. Ya, jadi yang tepat adalah ia tidak memenuhi panggilan koma sehingga polisi bla bla bla. Nah, ini terkait dengan penggunaan kata hubung yang tepat. Ya. Jadi kata hubung itu bukan berarti hanya kata hubung yang tepat itu bukan berarti hanya pemilihan kata hubung ya, tapi termasuk penulisan kata hubung. Ya. Mana misalnya kata hubung yang didahului tanda koma atau tanda komanya itu setelah kata hubung itu harus Anda perhatikan. Nah, kalau di contoh yang berikutnya ya, ini menggunakan kata hubung karena itu. Nah, kalau karena itu tanda baca komanya setelah bukan sebelum. Nah, ini contoh. Nah, di sini ada contoh yang berikutnya terkait dengan penggunaan kata hubung yang kurang tepat. Penyidikan itu ya dilakukan melalui kerjasama antara reskrim dan lantas. Ini tidak tepat, ya, karena dan itu digunakan untuk tiga pemerincian. Kalau hanya dua pemerincian itu bisa menggunakan kata hubung dengan. Ya. Jadi yang tepat, penyidikan itu dilakukan melalui kerjasama antara reskrim dengan lantas, bukan menggunakan kata hubung dan. Karena dan itu untuk tiga pemerincian. Nah, ini terkait dengan penggunaan kata hubung yang tepat. Ya. Nah, yang berikutnya adalah predikat kalimat tidak boleh didahului kata yang. Ya. Nah, contoh yang salah, pelaku yang bekerja. Nah, bekerja ini berupa bentuk verba. Nah, di sini dia posisinya predikat, tidak boleh ada kata yang di depannya. Ya. Oke, jadi itu syarat ya dari kesepadanan. Ya. Nah, yang berikutnya, yang kedua, setelah kesepadanan itu ada keparalelan. Ya. Nah, keparalelan di sini berarti Anda harus bisa menggunakan kesamaan bentuk kata. Ya. Misalkan dalam kalimat pertama itu menggunakan nomina, maka pada bentuk kalimat yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu juga harus menggunakan nomina. Atau misalkan pada kalimat pertama verba, maka kedua, ketiga, dan seterusnya itu juga verba. Nah, keparalelan itu sering disebut dengan konsistensi. Contohnya, pada satu kalimat ya, jadi kalau satu kata menggunakan verba, verba semua. Satu kata menggunakan nomina, nomina semua. Di sini sebelum menulis skripsi dilakukan wawancara, pengumpulan, dan mengolah data. Nah, di sini ada verba dan nomina, jadi salah ya. Nah, yang tepat adalah sebelum penulisan skripsi dilakukan wawancara, pengumpulan, dan pengolahan data. Atau gampangnya di sini, kalau menggunakan kata aktif, ya aktif itu biasanya menggunakan imbuhan me, nah itu me semua. Atau kalau bentuk pasif, maka pasif semua. Pasif itu biasanya menggunakan imbuhan pe. Ya, itu yang dimaksud dengan
keparalelan. Nah, ini contoh juga dari keparalelan ya. Sama. Kemudian yang berikutnya ada ketegasan. Nah, ketegasan ya itu juga disebut sebagai bentuk penekanan ide atau gagasan pokok ya dalam satu kalimat. Nah, dalam menentukan ketegasan ya atau membuat kalimat di dalamnya ada suatu penegasan, itu bisa yang pertama dengan meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. Kemudian yang kedua, membuat urutan kata yang logis. Ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Nah, kita bahas satu persatu beserta contohnya. Nah, di sini yang pertama, ketegasan berupa penekanan terhadap hal yang dianggap lebih penting dalam kalimat dengan menaruhnya di depan. Ya. Nah, contohnya di sini ya, pemeriksaan dilakukan polisi sehubungan dengan kematian Munir. Ini kurang tepat. Nah, di sini gagasan pokoknya adalah terkait dengan kematian Munir. Maka dia harus ditaruh di depan. Nah, jadi kalimatnya berubah. Sehubungan dengan kematian Munir, polisi melakukan pemeriksaan. Nah, ini yang pertama ya, terkait dengan ketegasan, di mana meletakkan kata yang penting di depan. Kemudian yang kedua, mengurutkan secara sistematis. Nah, sistematis itu berarti sesuai urutannya ya. Misalkan di sini ada anak-anak, dewasa, remaja. Itu kan tidak sistematis, tidak urut ya. Harusnya anak-anak, remaja, dewasa, atau dewasa, remaja, anak-anak. Oke, nah itu terkait dengan mengurutkan secara sistematis. Nah, yang berikutnya melalui pengulangan. Ya. Polisi lahir di masyarakat, polisi ada untuk masyarakat, polisi bisa bekerja atas bantuan masyarakat. Nah, di sini ada penegasan melalui bentuk pengulangan kata polisi. Atau misalkan menggunakan pertentangan untuk menegaskan ya. Orang itu bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai korban dalam peristiwa itu. Nah, di sini ada kata hubung tetapi sebagai bentuk penegasan, itu pertentangan yang menunjukkan bahwa bukan dia loh pelakunya, tapi dia itu adalah korban. Oke. Nah, yang berikutnya juga bisa melalui penggunaan partikel ya atau imbuhan. Dalam perkara itu saudaralah, ada imbuhan lah ya di sini ya yang menekankan partikel lah, yang menekankan bahwa orang itulah ya si saudara tadi yang bertanggung jawab. Nah, itu terkait dengan penegasan. Nah, harus Anda dapat perhatikan ya. Nah, setelah penegasan yang berikutnya adalah kehematan. Nah, hemat itu berarti dalam menggunakan kata atau frasa ya, itu bisa menghilangkan kata yang tidak perlu ya. Oke, nah di dalam kehematan itu bisa pertama dengan menghilangkan subjek. Kemudian yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi. Dan yang ketiga, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Nah, yang dimaksud dengan menghilangkan subjek di sini, kalau ada subjek ganda, pengulangan subjek ganda. Contoh ya, karena ia tidak memenuhi panggilan, ia ditangkap polisi. Nah, di sini ada dua subjek yang sama yang diulang, yaitu kata ia. Nah, jadi cukup satu saja kata ia. Karena ia tidak memenuhi panggilan, sehingga ditangkap polisi. Nah, ini terkait dengan menghilangkan subjek. Ya. Di sini subjek maksudnya tidak ada pengulangan subjek yang sama. Kemudian, menghilangkan penggunaan subordinat atas hiponim. Nah, di sini misalkan pelaku menggunakan baju berwarna putih. Nah, putih ini merupakan hiponim dari kata warna. Sehingga sudah tidak perlu lagi ada penjelasan bahwa putih itu adalah warna. Jadi cukup kalimatnya, pelaku menggunakan baju putih. Karena putih itu sudah merupakan bagian dari warna. Tidak perlu dijelaskan lagi. Ya.
Oke. Nah, contohnya juga naik ke atas. Naik itu sudah pasti ke atas, jadi tidak perlu lagi dijelaskan. Nah, yang berikutnya adalah menghindarkan sinonim. Ya. Kerjanya hanya melamun saja. Sinonim itu kan persamaan kata ya. Nah, di sini ada kata hanya dan saja. Nah, ini maknanya sama. Jadi, gunakan saja salah satu. Nah, misalkan kerjanya hanya melamun atau kerjanya melamun saja. Oke. Nah, yang berikutnya tidak menjamakan kata yang sudah jamak. Oke, jadi semua soal-soal, nah soal-soal itu kan sudah jamak, semua juga jamak. Nggak boleh ada dalam satu kalimat. Hemat ya, tidak hemat. Nah, sehingga biar dia bisa menjadi kalimat yang hemat, pilih salah satu. Semua soal atau soal-soal. Ya. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan kecermatan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kecermatan di sini adalah kalimat yang Anda buat nanti itu tidak menimbulkan makna ganda. Misalkan dalam kalimat ya, tersangka baru akan diperiksa besok. Nah, di sini tuh ada makna ganda nih. Itu maksudnya tersangka baru yang akan diperiksa besok, atau ada tersangka yang besok baru akan diperiksa. Nah, untuk memperjelas itu kan, maka perlu ada tanda baca koma. Nah, tersangka baru, koma, akan diperiksa besok. Berarti di sini maksudnya adalah ada tersangka baru, ya. Jadi orang baru ya, yang akan diperiksa esok hari. Nah, jadi untuk memperjelas makna. Nah, itu terkait dengan kecermatan. Jadi Anda harus cermat di dalam menggunakan kata ataupun memilah tanda baca yang tepat sehingga kalimatnya bisa jelas. Ya. Nah, yang kelima itu ada kecermatan. Tadi ya sudah kecermatan. Kemudian yang keenam itu ada kepaduan, ya. Dan yang ketujuh ada kelogisan. Kepaduan ya itu adalah dalam menyusun kalimat itu harus saling berhubungan ya, kata-katanya satu dengan yang lainnya sehingga informasi yang didapatkan itu tidak terpecah. Sedangkan kelogisan ya itu kalimat yang Anda buat ya itu dapat diterima oleh akal sehat. Maknanya itu tidak menjadi sebuah kalimat yang tidak logis gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama terkait kepaduan. Nah, pada kepaduan ya itu yang pertama bisa dilakukan yaitu menghindari kalimat yang bertele-tele. Nah, pada contoh di sini Anda dapat baca bahwa kalimat di sini ya yang menyusun terkait dengan pemerincian ya, terkait dengan polisi ya. Nah, itu terkesan bertele-tele, diulang-ulang. Nah, sehingga lebih tepatnya saat dibuat menjadi seperti ini. Nah, kalau Anda baca ya dan Anda bandingkan ya antara kalimat yang ada di slide ini dengan kalimat yang sebelumnya, nah ini akan cenderung lebih terpadu yang kalimat yang berikutnya ya. Nah, tentunya dengan menggunakan kata hubung yang lebih tepat. Nah, bisa di sini dengan menambahkan kata hubung jika dan sebagainya. Nah, kemudian pada bentuk kepaduan itu yang berikutnya bisa dengan menggunakan pola yang sederhana. Yang dimaksud pola yang sederhana itu pola yang biasa. Nah, di sini ada contoh buku itu saya sudah baca. Ini tidak sederhana, deh. Nah, ubahlah dia menjadi bentuk kalimat yang lebih sederhana. Saya sudah membaca buku itu. Nah, ini jadi terkait dengan terkait dengan kepaduan. Ya. Nah, berikutnya hindari penggunaan tentang dan daripada di antara predikat dengan objek. Nah, ini terkait dengan kepaduan, Anda harus menghindari kata hubung tentang dan daripada di antara predikat dan objek.
Nah, pelaku itu bisa kami tangkap karena bantuan daripada warga ini salah. Jadi antara predikat dengan objek tidak boleh ada kata hubung daripada dan tentang. Ya. Jadi yang betul adalah pelaku itu bisa kami tangkap karena bantuan warga. Yaitu terkait dengan kepaduan ya. Nah, yang terakhir ya syarat kalimat efektif adalah kelogisan. Kelogisan tadi kan berarti dia dapat diterima akal sehat ya. Nah, contoh yang salah nih, waktu dan tempat kami persilakan ini kan tidak logis. Waktu dan tempat kan bukan manusia kan. Nah, yang tepat adalah Bapak kami persilakan atau waktu dan tempat kami sediakan. Contoh yang lain, pengunjuk rasa melempari botol minuman kepada aparat itu kan salah. Ya. Jadi kalau pada kalimat ini berarti yang dilempari adalah botol. Nah, yang tepat adalah pengunjuk rasa melemparkan botol minuman kepada aparat. Ya. Atau kalau pada bentuk kalimat yang ini setelah diselidiki ternyata di sana tidak ada banyak restoran. Nah, ini juga maknanya tidak logis ya, tidak ada kok banyak. Ya kan? Tidak ada itu berarti tidak ada. Bukan berarti malah banyak. Kan? Nah, sehingga kalimat yang betul adalah setelah diselidiki ternyata di sana tidak banyak restoran. Oke, nah ini terkait dengan syarat kalimat. Ya, ada 7 yang harus Anda perhatikan. Nah, setelah ini nanti Anda silakan mengerjakan tugas yang telah saya tautkan di media LMS. Nah, setelah itu nanti kita akan ada sesi diskusi lagi tanya jawab ya. Lewat LMS juga. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita melalui media LMS terkait dengan diksi atau pilihan kata dan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.